Memuliakan murid-murid bersama yang telah berhadir, Tunku Haji Zahrul Fadil Mubarak atau Abi Mudi yang telah hadir di tengah-tengah kitanya dengan tujuan dan maksud ingin memberi pencerahan ilmu kepada kita Bandung, penghormatan kamu yang mulia kepada seluruh Bandung, budak-budak kamu yang telah berhadir, istimewa kepada seluruh sidang jamaah rahimakumullah. Terima kasih ucapan kamu kepada seluruh masyarakat, para panitia, para pemuda yang hingga malamnya terlaksana, terwujud pengajian rutin bulanan walau kitanya dalam keadaan ujian. Maka menunjukkan selaku pembuka acara ini kita serahkan kepada Abi. Mungkin Abi yang akan disampaikan pemateri dari kitab Al-Hikam. Kepada Haji tempat dan waktu kami Kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang long hormati urang si long tuan yang kahadir ba majlis yang mulianya, yang hana mungkin long sebut satu persatu dan menancit kepada urang si yang inang. Mudah-mudahan kitanya memandum dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malamnya kitanya sama-sama hadir pada tempat yang mulianya dengan maksud dan tujuan, yaitu menghadiri majlis zikir. Tentu saja majlis zikirnya adalah majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana Nabi bersabda dalam satu hadis, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Para sahabat bertanya, wa ma riyadil jannah? Jawab Nabi, hilakuz zikri. Apabila kamu melewati kebun surga, farta'u, maka merangkak, merumputlah. Dan para sahabat bertanya, apa itu kebun surga? Nabi menjawab, hilakuz zikri. Hilakuz zikri, halakah zikir. Halakah zikir yang dimaksudkan dalam istilah bahasa Arab, yaitu satu forum, satu tempat yang mana orang duduk melingkar dengan tujuan dan maksud untuk berzikir kepada Allah. Hadis tersebut Nabi menyebut dengan halakah zikir. Kemudian para ulama menafsirkan maksud zikir di situ adalah majlis di mana dalam majlis tersebut disebutkan perkara-perkara untuk mengingat kepada Allah, disebutkan perkara-perkara yang haram, disebutkan perkara-perkara yang Allah halalkan, disebutkan perkara-perkara yang membuat sahnya ibadat dan yang membuat batalnya atau tidak sah ibadat. Sama dengan menyamakan maksud daripada majlis zikir adalah majlis ilmu. Kemudian dalam penjelasan di kitab-kitab, para ulama menyebutkan bahwa bila majlis tersebut majlis ilmu, sudah pasti ada zikir di dalamnya. Tapi sebaliknya, bila itu majlis zikir, belum pasti ada ilmu di dalamnya. Jadi ketika kita menghadiri majlis ilmu, sudah pasti majlis zikir. Tapi kita menghadiri majlis zikir saja yang tidak ada penyampaian ilmu, berarti belum tentu ada majlis ilmu. Jadi majlis ilmu yang zikir pasti naik dalam. Kemudian faedah mengetahuinya hadiri majlis zikir. Nah, dipegah oleh Nabi dalam sebuah hadis bahwa menghadiri majlis zikir afzalu min alfi rakaati salatin, lebih utama daripada sembahyang 1000 rakaat, dan lebih utama daripada mengunjungi 1000 jenazah, dan lebih utama daripada membesuk 1000 orang sakit.
Getanyo yang udip ba akhir zaman, di mana zamannya adalah zaman fitnah. Makna zaman fitnah, zaman yang lebih le potensi untuk timbul kejahatan dan kemaksiatan. Lung rasa satu-satunya cara untuk memperbanyak amalan adalah melalui menghadiri majlis zikir. Karena menyudah sembahyang 1000 rakaat sebelum dalam tentai. Tak kunjungi jenazah 1000 dro habis pidi jaya dalam tentena. Kecuali melang kondisi musibah massal lagi gempa ataupun tsunami. Tak kunjungi 1000 dro orang sakit, habis benar mau sakit aja mungkin truk bandar dalam tentena 1000 dro orang sakit. Maka menghadiri majlis ilmu atau majlis zikir salah satu daripada cara memperbanyak atau melipat gandakan amalan. Jadi buat hana payah, tapi pahala dan gandaan ganjaran yang Allah berikan luar biasa dia. Karena yang salah satu keistimewaan umat Muhammad, punya umat awal sabuh amalan sabuh kebaikan. Tapi umat Nabi Muhammad sabuh amalan kebaikan na yang 10 kebala, na yang jirtuh malah na yang truk 700 gandaan pahala. Karena Allah Ta'ala ni pemulia Nabi kitanya Nabi Muhammad, maka kebaikan yang dilakukan oleh umat Muhammad Allah gandakan pahala dan ganjaran. Termasuk ganjaran pahala yang digandakan oleh Allah, iaitu pahala menghadiri majlis zikir. Kemudian karena momen getanyo bulan Rajabnya sama-sama kita maklumi bulan di mana terjadi Isra dan Mi'raj. Jadi kajian getanyo malamnya tersinggung sedikit tentang masalah Isra Mi'raj karena sangat sesuai dengan momen kebetulan bulan Rajab. Dari kejadian Isra Mi'rajnya lun akan lun sampaikan padum-padumboh ibrah atau padum-padumboh pelajaran yang bisa tak kutip dari Isra Mi'raj. Mungkin hana lilung cerita tentang kejadian Isra Mi'raj karena yang kebiasa cerita li para mubaligh. Kitanya malamnya tajuk ibrah daripada Isra Mi'rajnya. Pertama tentang kejadian Isra Mi'raj, para ulama na yang pegah baktun 10 setelah kenabian Nabi Muhammad terjadi Isra Mi'raj. Kemudian dari riwayat daripada Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqah Ghayan bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah 18 bulan sebelum Nabi berangkat hijrah ke Madinah. Adapun tentang yang di Isra dan Mi'raj tersebut, tentang Isra'nya perjalanan Nabi. Asra, Isra dari Asra, Asra bermakna perjalanan pada waktu malam. Perjalanan Nabi pada waktu malam daripada Makkah Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa yang gebuhnan dengan Isra. Adapun Mi'raj adalah naiknya Nabi kepada Sidratul Muntaha. Jadi ulama, jumhur ulama sepakat bahawa Nabi yang di-Isra dan Mi'rajkan adalah jasad dan ruh, bukan ruh saja. Dan kejadian pun dalam alam nyata, bukan dalam mimpi. Dalil yang paling raya Isra Mi'raj Nabi, roh dan jasad adalah ingkarnya kaum musyrik. Karena Isra Mi'raj yang terjadi bak Nabi melalui mimpi, orang musyrik Makkahan akan geingkar. Jarang orang ingkar lempo. Malah ada yang bebut menyahai patih dipegah lempo, nyapunkan gaya pegah lempo hana orang ingkar li. Sebab yang namanya lempo barang kapu bisa mungkin. Hana mentah lempo sebab hana kejadian bak realita. Di dalil yang paling raya Isra Mi'raj Nabi, roh dan jasad ke lempo, ingkar daripada kaum musyrik, yang menjadi dalil bahawa Isra Mi'raj yang nabak Nabi benar-benar terjadi roh dan jasad Nabi kan dalam mimpi. Kemudian oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Fikih Sirah gesimpulkan padum-padum boh ibrah
yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi. Yang pertama tentang penjelasan tentang Rasul dan tentang mukjizat. Karena kita harus tak pahami, urangnya generasi-generasi kita agak kurang pemahaman tentang sosok Rasul dan tentang mukjizat yang na pada diri Rasul. Syekh Ramadan dalam kitab Fikih Sirah menjelaskan bahawa orang orientalis barat, urangnya sosok Muhammad atau Rasulullah, Rasul kitanya Rasul Nabi Muhammad, digelar dengan gelaran-gelaran yang selain daripada Rasulullah, tujuan untuk menafikan mukjizat yang melekat pada diri Rasul. Urangnya biasa tak dengar bahawa Muhammad adalah seorang yang heroik, Muhammad seorang yang pemberani, Muhammad adalah sosok pahlawan. Yang menurut pandangan Syekh Ramadan, yang memandung gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad tujuan untuk menjauhkan mukjizat-mukjizat dan wahyu yang melekat pada diri Nabi. Sehingga umat Islam, sebahagian pemikir-pemikir Islam pun terkontaminasi, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang barat. Orang Islam pun kamu ukun bahawa Nabi kitanya panglima perang, Nabi kitanya seorang pahlawan, Nabi kitanya sosok pemberani. Sehingga padahal gelar-gelar yang diberikan oleh orang kafir kepada Nabi kitanya, ujung-ujung tujuan untuk dinik pegah, wajar Muhammad ramai pengikut, kan agaknya memang seorang pemberani. Wajar Muhammad bisa mengalahkan kabilah-kabilah Quraisy yang beragama kafir, karena memang beliau seorang panglima perang. Jadi seakan-akan mukjizat dan wahyu yang melekat pada diri Nabi tidak berarti apa? Tidak berarti apa-apa. Nya sebenarnya talbis atau pelesetan daripada orang-orang kafir dengan tujuan untuk supaya pemikiran orang Islamnya, supaya beklena dianggap Muhammadnya sosok yang penuh gerak-geriknya dengan mukjizat dan wahyu daripada Allah. Karena orang kafir berhasil ditanamkannya dalam pemikiran-pemikiran orang Islam, sehingga maka kaim tak dengar dalam karya-karya atau buku-buku orang barat ditulis Muhammadnya sosok yang pahlawan perang, Muhammadnya sosok yang orang yang memiliki jiwa heroik dan sebagainya. Yang memandung berdasar dari yang adalah upaya orang-orang di luar Islam untuk supaya kitanya umat Islam beklena tak anggap Nabi kitanya Nabi yang selalu gedukung dan gebantu oleh Allah melalui mukjizat dan wahyu. Padahal menyatakan gepegah oleh Syekh Ramadan Muti, mukjizatnya kan sesuatu yang asing, malah pada diri getanya manusia na mukjizat ni. Buh mukjizatnya kejadian luar biasa atau hana luar biasa. Bahkan kadang-kadang yang hana luar biasanya hana dianggap le mukjizat karena kebiasa udip dengan keadaan lagi yang. Sehingga kepegah di Syekh Ramadan, perjalanan darah dalam tubuh kitanya, roh, alian perjalanan alam galaksi yang nadi di langit yang memandung bentuk daripada mukjizat Allah. Menyonya tak akui sebagai mukjizat, hana mustahil Allah getamah mukjizat lain atuh yang kana adapun gerubah mukjizat yang kana dengan mukjizat yang lain. Memandungnya hana mustahil atuh Allah. Nyonya hana mustahil bahkan sebahagian orang na yang hana akui Isra dan Mi'raj Allah. Kemudian kepegah di Syekh Ramadan Butilam ibrah yang bisa tacok dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu kedudukan mukjizat Isra dan Mi'raj Allah di antara peristiwa yang Rasulullah alami sebelum kejadian Isra Mi'raj. Karena dalam sejarah kepegah bahawa Rasulullah merasakan penderitaan dan gangguan daripada kaum-kaum musyrik, sehingga saking berat penderitaan, puncak daripada penderitaan dan gangguan yang Rasulullah alami,
iaitu ketika hijrah Taif. Nabi hijrah Taif yang na padum-padum tahun sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Sehingga saking berat hat gangguan orang kafir, pernah terbesit dalam hati Nabi, jangan-jangan Allah murka kelum, maka hana getim bantu lum. Sehingga pernah dalam doa dan munajat Rasul ada satu kata-kata yang dikutip oleh Syekh Ramadan, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jika tidak ada dengan engkau wahai Tuhan murka dan amarah kepada aku tidak menghiraukan apa-apa. Ini menunjukkan Nabi bersikap pesimis, seakan-akan Allah tak murka kegaknya. Bukti jiho yang ngejak masyarakat diganggu, disiksa dan disakiti Nabi. Sehingga karena Rasul sayang ke Nabi, sampai Nabi ka terbesit lagi dalam hati, maka Nabi geundang, Allah Ta'ala geundang Nabi kitanya untuk melakukan Isra dan Mi'raj, untuk membuktikan bahawa apa yang akan terjadi selamanya pada Rasul kan karena Allah murka kepada Rasul. Yang hikmah atau ibrah yang kedua daripada peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian ibrah yang kelih daripada peristiwa Isra Mi'raj, iaitu makna yang terkandung dalam Isra Mi'raj. Makna yang terkandung dalam Isra Mi'raj menunjukkan betapa tinggi dan mulianya Baitul Maqdis, sehingga Allah Ta'ala memilih Baitul Maqdis sebagai tujuan Rasulnya melakukan perjalanan malam Isra. Bahkan hang pilih tempat-tempat lain entah. Kupu pilih Baitul Maqdis. Ini menunjukkan bahawa Baitul Maqdis adalah tempat yang memiliki kemuliaan di sisi Allah, dan menjadi bukti nyata bahawa erat hubungan antara Nabi kitanya dengan Nabi Isa, antara ajaran yang gemeli Nabi kitanya dengan ajaran yang gemeli Nabi Isa, karena sama-sama merupakan agama samawi atau agama yang Allah turunkan. Kemudian di sini juga mengisyarahkan bahawa kitanya umat Islam harus peduli terhadap Baitul Maqdis. Walau hana sanggup tak peduli dengan harta, minimal peduli dengan doa. Pula muranya takalan Baitul Maqdisnya na lam jaro urang Israel atau jaro urang Zionis. Yang minimal untuk membuktikan rasa iman kitanya kepada Allah, na lam tip-tip dia sembahyang doa kepada penduduk yang na di Baitul Maqdis dan kepada Baitul Maqdis sendiri agar Allah selamatkan daripada ancaman Zionis Israel. Kemudian yang keempat ibrah yang kita cok daripada peristiwa Isra Mi'raj, iaitu pilihan Nabi terhadap susu. Ketika Nabi kena burak, getawarkan li Jibril gemai arak dan susu, tapi Nabi kepilih minuman susu. Ini menunjukkan susunya berwarna putih melambangkan kesucian. Berarti Nabi kepilih fitrah, kepilih kesucian. Maka agama Islamnya agama yang suci. Andai Nabi nak pilih arak, mungkin umat Muhammad memandum dalam keadaan mabuk diurut. Yang telah sebuah hikmah daripada pakan Nabi nak pilih susu. Kemudian bisa tak ambil pengertian dalam ayat yang menjelaskan tentang Nabi Isra, ketika Allah menyebut kata-kata abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bahkan Allah disebut subhanalladzi asra bi rasulihi atau subhanalladzi asra bi habibihi. Bahkan gelar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran gelar abdun. Inanna dua buah hikmat. Yang pertama untuk meninggikan derajat Rasul dan menyelamatkan Rasul daripada dikultus oleh umat. Lagi yang dikultus Nabi Isa oleh kaum Nasrani. Karena ketika Allah menyebut kata-kata abdun, di sini jelas bahwa Muhammad bukan Tuhan. Muhammad adalah hamba Allah. Padahal Muhammad memiliki gelar lain yang cukup tinggi, yaitu Habibullah, Rasulullah, Nabiullah dan lain-lain. Tapi dalam Al-Quran Allah menyebut dengan abdun. Yang kedua, abdun adalah
karakter hakikat seseorang. Karena hakikatnya manusia adalah abdun. Menyebut seseorang dengan karakter asli itu bentuk daripada meninggikan derajat seseorang. Karena bila sifat atau karakter tersebut bukan asli tapi palsu atau kawi selain yang berarti tersebut urang dengan gelar yang gelar kawi atau gelar palsu yang sama dengan unsur melecehkan orang tersebut. Jadi hakikat manusia adalah abdun. Walaupun manusianya memiliki segudang gelar lain, tapi hakikat diri manusia adalah abdun. Maka dalam ayatnya Allah disebut asra bi abdihi, ananikun dengan asra bi habibihi atau asra bi rasulihi atau asra bi nabihi, tapi asra bi abdihi. Kemudian pelajaran terbesar yang bisa terambil daripada perjalanan Nabi adalah tentang diwajibkannya salat. Ini supaya mengerucut, karena malamnya ilung akan membahas mengenai tentang salat, karena mengingat bulan Rajabnya adalah bulan diwajibkan salat. Jadi pelajaran terbesar yang bisa terambil daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah salat. Di antara kewajibannya salat dan mukjizat Isra Mi'raj terdapat ikatan yang kuat. Jadi antara kewajib sembahyang dan peristiwa Isra Mi'raj satu ikatan yang kuat, di mana salat itu pantas disebut mi'rajnya roh umat Muhammad. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj Allah memi'rajkan roh dan jasad nabinya ke Sidratul Muntaha. Tetapi salat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam adalah mi'rajnya roh umat Muhammad. Menyo Nabi ni mi'raj roh dan tubuh, menyo getanyo wate jalankan sembahyang 5 wate siuro semalam adalah ta mi'raj roh. Kiban maksud ta mi'raj roh? Di mana Allah menjadikan sembahyang fi uro si malam ni membawate sebagai mi'raj roh untuk umat Muhammad, mi'raj ruhani. Dalam arti kata makna mi'raj rohani no ate getanyo tapik ketika dalam sembahyang, ate getanyo kepada Allah, tinggai hawa nafsu iuk, tinggai ubena bud-bud yang selain daripada mencari ridha Allah, tertinggai iuk ate danyo naikkan menuju kepada Allah semata. Yang maksud daripada mi'raj roh. Ketika ate getanyo katruk kepada Allah, kata tinggalkan hawa nafsu dan syahwat getanyo baru bisa merasakan keagungan Allah dan kekuasaan Allah. Ketika getanyo bisa merasakan Allah yang paling agung dan merasakan kekuasaan Allah, baru bisa terasakan setiap dalam sembahyang getanyo yang mengawasi getanyo sembahyang. Menyo dalam sembahyang bisa terasakan bahawa yang mengawasi, ketika itulah sembahyang danyo baru bisa lakukan dalam kondisi khusyuk dan khudu' kepada Allah. Menyo dalam sembahyang bisa terasakan yang awasi, maka dengan sembahyang yang laginya baru sembahyangnya mampu mencegah kitanya daripada perbuatan keji dan mungkar. Karena urun tanya dalam Al-Quran kepegah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, tapi dadakalan le urung pubuk mungkar urung sembahyang. Yang jawaban yang dijawab oleh para ulama, yang dipertanyakan sembahyang kena ayat Quran. Ayat Quran gak pasti betul, hanya mungkin salah, tapi urang sembahyang kadang-kadang golom sempurna sembahyangnya, maka sembahyangnya tidak mampu mencegah daripada fahsyak dan mungkar. Karena nak pegah li Nabi dalam tabuh hadis, menyo sembahyang ka betul, maka anggota tubuh yang lain pun akan betul. Tapi menyo sembahyang mentang penuh celaan, mentang le salahnya anggota tubuh lain salah. Jadi sembahyang secara sempurna dan khusyuk dan dalam keadaan khudu', tunduk dan patuh kepada Allah akan menumbuhkan dalam jiwa kitanya perasaan selalu yang awasi.
Ketika kita akan merasakan bahawa dalam sembahyang kita ona selalu yang mengawasi, ketika nyangkeh kita baru bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang gelarang dalam agama. Jadi malamnya kita fokus kepada sembahyang. Kemudian karena berbicara tentang masalah sembahyang, jadi long bacut kitab tentang berkenaan dengan sembahyang, yang mana oleh Ibnu Athaillah dijelaskan di sini dalam kalam hikmat bahawa Allah Ta'ala mengetahui keadaan hambanya ada memiliki sifat bosan dan jenuh. Karena Allah mengetahui bahawa hambanya memiliki sifat bosan dan jenuh, Allah memberi warna-warni dalam taat kepada Allah. Bahkan han Allah wajib taat ke kita sabo macam mentang. Kupulele macam taat ke Allah na bentuk sembahyang, na bentuk puasa, na bentuk zakat. Alian puasa pun na yang wajib, na yang sunat, sembahyang lagi yang syid. Jadi Allah beri warna-warni amal taat karena Allah tahu bahawa pada hamba memiliki sifat bosan dan jenuh. Karena Allah tahu bahawa manusia memiliki sifat bosan dan jenuh, maka Allah memberi beragam-ragam corak taat kepada Allah. Kan apa macam? Alian karena Allah tahu bahawa manusia memiliki sifat rakus dan ingin segera melakukan apa yang diperintah, maka Allah batasi sembahyang itu dengan waktu. Jadi dalam kalam hikmat di sini ada dua poin yang kita bahas. Pertama, apakah Allah gebi beragam macam amal taat. Yang kedua, apakah gebatasi dengan waktu. Amdeh kanjek karena naho dan nikja, suruhnya naho dan nikja. Baik ada piuh-piuh berjalan, ya gelem dah berangkat dari rumah tak sembahyang ngaju subuh, luhur, asar, maghrib, isya 3 sembahyang. Dan tajak aju jangan dawa napi piuh daripada. Tapi Allah hanggebi lagi yang gebatasi dengan wate, subuh pula wate roy, luhur nya golek tamang wate hanya sembahyang, asar bila ganyan nya golek tamang wate hanya sembahyang, maghrib bila ganyan, isya bila ganyan. Nyan alasan Allah karena untuk menghindari sifat rakus manusia. Pakan maksud sifat rakus ini? Karena kitanya biasa menyohana batasi wate, nyan pasti dah pubut bum figur je bagah li. Lagi ibarat urang jak ublang. Pada ada kecumacah pelan-pelan, tinggal kejak kelai kecumacah sabo omong tu, mungkin gad masak tanau. Tapi han gekarat gepabih royan. Di bakarat babi orangan musabah umong han masak. Na umong peboh karena gekarat gepabih manga abih man tiuro. Musabah naga masak tanau. Pi mio peboh umong gejak put uro atau katakanlah 2 uro dikan uro sabah umong dikan uro tu sabah umong tu abih dalam 2 uro mungkin tanah gad masak. Ini karena sifat manusianya memiliki sifat rakus, ingin segera melakukan saboh-saboh amal, maka Allah Ta'ala gebatasi amal sembahyangnya dengan wate-wate tertentu. Pu hikmatji kepegah dalam kitab supaya himmah getanya iqamatus salah kan wujudus salah. Jadi perlu dah bedakan antara iqamatus salah dengan wujudus salah. Mia wujudus salah asai kana sembahyang dah. Mia iqamatus salah harus menegakkan sembahyang. Jadi kau nak saya kana. Jadi fama kullu musallin mukim, bukan setiap orang yang melakukan sembahyang itu orang yang melaksanakan menegakkan sembahyang. Allah berperintah dengan dalam ayat aqimus salat, tegak olehmu akan sembahyang. Kan berperintah oleh Allah if'ali salah, kubuk olehmu akan sembahyang. Atau salu salatlah kamu. Jadi kan ada namakan sembahyang, tapi harus iqamah. Iqamahnya harus betul-betul ditegakkan. Jadi hanjit sekedar asai kana sembahyang. Kemudian
oleh Tengku ini dijelaskan bahawa Allah gepu warna-warni atau gepu corak ragam amalan taat kepada kitanya karena sifat bosan dan gebatasi sembahyang dalam waktu tertentu karena sifat rakus yang adalah dua buah nikmat yang paling raya yang gebi oleh Allah kepada hamba. Jadi termasuk kasih sayang Allah ke hamba gebi amal taat beragam-ragam. Tamnya gebi amal taat yang itu saja tabuh macam tok mulai kajamun handa tempu boleh ada dasar tu. Mesti contoh taat ke tanya musyrikah tok hana pulain bosan dia karena ada dasar bosan karena sifat manusia memang bosan ni karena Allah ditipu dengan makhluk kiban sifat makhluk maka salah satu nikmat Allah gebi beragam-ragam amal taat karena nikmat yang Allah berikan kepada hamba baik tak artikan dalam bentuk materi mentang idanya orangnya le tak artikan nikmat materi tentang menyokkan materi hana nikmat sehingga ada pegawai orang hana nikmat lagai daudip padahal kita baca dalam kitab termasuk nikmat Allah kepada hamba nikmat sehat termasuk nikmat Allah kepada hamba nikmat ada kesempatan waktu malah dalam sebuah hadis kepada Nabi dua buah nikmat yang letak manusia merugi dalam dua buah nikmatnya yaitu nikmat sihat dan nikmat firak nikmat kesehatan dan nikmat ada waktu kosong dum dakalan urang yang hana wate untuk kepubut amal kebaikan saking sibuk dengan pekerjaan yang teman dengar hana kebi nikmat ya Allah nikmat sehat dengan si dum dakalan urang yang untuk mentang payah jepel untuk perlu nafas payah pakai oksigen untuk pulang untuk jaga payah dipugo han jaga ngan su berokui pugo le urang biasa-biasa payah benar urang pugo khusus maka gebrahan kitab item tengut jan yang taih item jaga jan yang perle beda yang salah satu nikmat Allah gebi kesempatan tergerak langkah katanya untuk buat tempat kebaikan yang salah satu nikmat Allah baik tak artikan nikmat dalam bentuk materi karena orangnya tanya seakan-akan nikmatnya yang bentuk materi mentang padahal itu tu bahawa gebi kesempatan udip tanya hana membutuhkan kepada materi yang berat yang raya yang salah satu nikmat kupu man letak peng menyawate tengut item kupu man letak peng menyawate untuk baju bu mentang behajib pel untuk tengut mentang behajib pel jadi merupakan nikmat Allah yaitu gebi beragam-ragam bercorak-corak ibadat kepada kitanya hamba kemudian karenanya merupakan nikmat Allah yang paling raya kepada hamba maka perlu tasyukuri kadang-kadang dia hanya bersyukur karena tak anggap hanya nikmat padahal syukurnya merupakan salah sebuah ibadah cara mensyukuri nikmat Allah nak bagi leh dalam kitab nak syukur dengan lisan nak syukur dengan kalbi nak syukur dengan jawarih syukur dengan lisan iaitu memuji Allah Ta'ala tak ucap tasbih tak ucap tahmid yang bentuk daripada syukur dengan lidah nak syukur dengan hati makna syukur dengan hati tak yakini bahawa pu mantang nikmat yang kitanya dapati adalah dari Allah yang syukur hati nak syukur jawarih syukur anggotanya yang dithat orang mampu laksanakan syukur anggota gebagi-bagi lang kitab nak syukur tangan mana syukur tangan berarti baik tacok yang kan hak rod dan baik tatun hak gop yang nak daya nak syukur kaki melangkahkan kaki buat tempat kebaikan dan menghindari langkah kaki kitanya kepada tempat maksiat atau tempat kejahatan yang termasuk bentuk syukur kaki nak syukur mata memejam mata daripada perkara-perkara yang haram nak syukur telinga dah hindari baik tak dengar perkara-perkara yang hana senang Allah Ta'ala
Yang pada boh bentuk syukur. Maka syukurnya termasuk ibadat. Karena ibadat na ibadat anggota, na ibadat hati. Malah syukurnya keberah dalam kitab ibadat yang tidak ada habisnya. Karena penduduk syurga pun melakukan syukur. Tapi yang ibadat lain kayak sembahyang, berjaket, puasa, yang hanale dalam syurga. Ini dunia tak kai. Tapi punya syukur sehingga tuk dalam syurga mentang nah. Jadi orangnya le tak kitanya hanya ada syukuri nikmat Allah karena tak anggap nikmatnya dalam bentuk materi. Sehingga waktu hana materi kitanya tak anggap hana nikmat dalam hidup. Padahal kebalik salah seorang ulama sufi Abdul Abbas Al-Mursi, keadaan hambanya put macam tak kan? Put macam keadaan kitanya. Yang pertama dalam taat. Yang kedua dalam maksiat. Yang kelih dalam nikmat. Yang keput dalam bala. Kiban cara getanya tak buktikan diri sebagai hamba Allah menyolam kondisi getanya sebagai dalam kondisi tengah terhadapi bala. Tengah terhadapi bala nyan hak getanya hamba melakukan sabar terhadap bala. Tengah dalam nikmat bersyukur. Tengah dalam maksiat taubat, istighfar dan taubat kembali kepada Allah. Tengah dalam taat laki beristiqamah dan menganggap bahawa getanya taatnya adalah anugerah daripada Allah. Yang jarang orang lakukan. Karena getanya biasa waktu tak ibadat tak anggap nyan hasil jerih road. Tak anggap nyan upaya diri getanya. Padahal kebegalan kitab bahawa getanya gebi taufik dan kekuatan mampu melaksanakan taat oleh Allah yang karena anugerah nikmat dari Allah. Maka getanya menyewati tak ibadat mengandalkan perbuatan diri getanya yang termasuk bahagian daripada ujub. Tapi kibanci ketika getanya melakukan ibadat tak anggapnya salah satu anugerah dari Allah. Karena yang bi taufik Allah. Makna taufiknya gebi kesanggupan untuk melakukan taat. Dum tak kalan orang rumah sampai masjid tapi hantar gerak kaki untuk langkah masjid. Tapi na orang yang rumah jauh ke masjid tergerak kaki untuk langkah masjid semuanya maaf. Yang tanda puatra karena kagebi minnah anugerah li Allah Taala. Maka ketika datang panggilan salat hayya 'alas salah yang disuud puatra la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena hana yang dihilah dan kekuatan untuk menghadiri panggilan sembahyang kecuali Allah. Maka ketika tanya karuh dalam ibadat, ruh dalam perbuatan taat, beranggap nyan adalah anugerah dari Allah. Dan nyan juga bahagian daripada nikmat yang perlu disyukuri. Maka nikmat itu hanya terbatasi sekedar yang berbentuk materi mentam. Karena letak pengertian nikmat Allah. Kemudian penjelasan inolom bahawa Bunuh kali kita jelaskan bahawa sembahyangnya hikmat Allah Ta'ala gepewarni warna-warni sembahyang amal taat dan hikmat Allah Ta'ala gebatasi sembahyang dalam waktu. Kemudian penjelasan lem dari Musannaf ini tentang fungsi sembahyang. Fungsi sembahyang yaitu tuhratul lil qulub min adnasil dunub. Sembahyangnya menjadi penyuci hati daripada kotoran dosa. Bahkan kadang-kadang ditanya malas dalam melakukan sembahyang karena mungkin hanya tak pahami fungsi sembahyang. Dan siapa daripada sembahyang fungsi adalah untuk menyucikan hati daripada kotoran dosa. Karena dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahawa sungguh sembahyang yang limang tadhabud dunub dapat menghilangkan dosa kama yadhabul ma'ad darna, sebagaimana menghilangkan oleh air akan kotoran. Lagi ia mampu menghilangkan kotoran, menansik sembahyang limang mampu menghilangkan dosa. Maka sembahyang yang terlakukan harus betul-betul. Bahkan orangnya sembahyang nanya hanya mampu menghilangkan dosa, malah tambah dosa dari sembahyang.
atau gara-gara sembahyang hana mampu mencegah kita daripada perbuatan mungkar. Karena sembahyang kita golong sempurna secara zahir dan secara batin. Makna sembahyang sempurna secara zahir dan secara batin. Sempurna secara zahir tentang sembahyang yang sep syarat dan rukun. Sempurna secara batin, sembahyang yang saat terlaksanakan sembahyang hana dalam hati kitanya kecuali Allah. Dalam hati kitanya mentengna yang kan Allah, yang sembahyang kitanya hana kekelong sembahyang yang sempurna. Sehingga nak pegah dalam kitab, ketika tak sembahyang lagi kitanya menyolam hati kitanya mentengna orang lain atau makhluk yang lebih tak agungkan daripada Allah, para malaikat getak kedip sembahyang tanya. Mana getak kedip gepegah sulitkah puga pegah. Tinggal dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau wahai Allah kami sembah dan akan engkau wahai Allah kami minta bantu. Padahal dalam hati kitanya lebih yakin kepada yang kan Allah. Nya tidak kun wa iyyaka nasta'in, para malaikat gepu sulit tanya. Yang sulitnya pui pegah tok ba Allah laki bantu, tapi dalam hati lebih imenemat kepada manusia. Nyamban cara untuk supaya sempurna sembahyang kitanya harus diperhatikan baik secara zahir maupun secara batin. Sembahyang yang mampu dah sempurnakan baik secara zahir maupun secara batin, yang kesembahyangnya yang baru gekun sembahyang yang mampu mencegah kitanya daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dan sembahyang yang menjadi penyebab terhapus dosa. Kemudian sembahyangnya juga berfungsi sebagai istiftah libabil ghuyub, sebagai kunci pintu-pintu kegaiban. Karena hati kitanya menyaka bersih dan kasuci, Allah akan gepegadah hijab. Karena selamanya pakan handuh takalan perkara-perkara gaib, pakan handuh takalan kekuasaan Allah yang gaib-gaib, karena tutup dengan dosa. Baru dih pajan ketika hati kasuci. Kemudian sembahyangnya juga mahal munajah. Makna munajah berbisik-bisik dengan Allah. Karena ketika kitanya dalam kondisi susah, dalam kondisi kitanya tengah udip melarat, nya tempat mengadu satu-satunya adalah kepada Allah. Kitanya kadang-kadang awal dah mengadu wa makhluk, watihana mohon mengadu le baru mengadu kepada Allah. Padahal kadang-kadang penyebab Allah Ta'ala hanya kepenuhi pu yang kitanya inginkan karena rasa butuh kitanya kepada Allah kurang. Sehingga dalam ayat Allah Ta'ala kepegah, adakah orang yang memperkenan doa orang-orang yang berhajat? Dalam kitab tasawuf dijelaskan bahawa salah satu syarat makbul doa betul-betul menghajat ke Allah. Sehingga kepegah kondisi manusia yang paling god, kondisi di mana manusia menyadari kebutuhan diri kepada Allah. Sehingga cerita ini nyatanya dalam kondisi udip serba mewah, serba ada, kadang-kadang lupa adanya dua, bahwa hakikat kitanya adalah butuh dan hajat kepada Allah. Maka Allah gesayang ke kitanya gebi bala dalam udip. Maka balanya beta artikan bentuk hukuman atau ancaman Allah. Bisa jadi bala yang Allah berikan kepada hamba sebagai peringat atau warni bahawa supaya kitanya tatuso hakikat roh. Karena hakikat kitanya manusia adalah hajat dan butuh kepada Allah. Baru bisa tak tupu roh terbutuh dan hajat kepada Allah, menyertanya dalam kondisi udip morat mari, dalam kondisi tak hadapi musibah dan bencana. Maka kadang-kadang Allah gebi musibah dan bencana untuk gepugo, untuk mengatatu so hakikat draw kitanya yang sebenarnya. Kemudian kadang-kadang na tamu doa, hana gebutruk pu yang tamu doa ya. Nyan pujut ta hukum bahwa Allah Taala hana sayang ke kitanya. Menurut penjelasan para ulama, bahwa mendoayan
bukan syarat untuk mendapat nikmat dan pemberian Allah. Berdoa adalah menampakkan hajat dan butuh tanya kepada Allah. Adapun pemberian Allah berdasarkan karunia Allah sendiri. Ya Allah kena pi karunia ke tanya buat berdoa buhana sah-sah saja. Berarti berdoa yang adalah bentuk menampakkan kebutuhan tanya kepada Allah. Sehingga dalam doa gepegah Allah Ta'ala adakala gebi pu yang talake. Adapun gegantau dengan pulain, termasuk gegantau dengan hana merempak musibah. Sejatah tanya bak jiem tak potipluh kena musibah. Gara-gara nak tam doa, babetak yang tam doa yang talake mudah rezeki, hana gebi mudah rezeki oleh Allah gegantau gehindari daripada musibah. Yang termasuk bentuk penerimaan doa. Dan dalam bentuk penerimaan doa dari Allah Ta'ala gekubah pu yang talakenya kura kirat hana gebi watai dunia. Maka sembahyangnya adalah mahal munajah, tempat kitanya bercurhat, tempat kitanya pegahai dengan Allah Ta'ala. Kemudian sembahyangnya ma'dinil musafah, sembahyang juga gudang tempat bersih hati kitanya antara kitanya dengan Allah. Karena dalam kondisi sembahyang nya biasa kitanya hana tak ingat li ke pu mantang peristiwa atau kejadian yang di luar sembahyang. Membakan sitna urang sembahyangnya kadang-kadang nak kusyuk. Tak saboh yang membuat sembahyang haitim kusyuk adalah maksiat. Kitanya menyela maksiat nya kadang-kadang membuat terhalang daripada kusyuk dalam ibadat sembahyang. Kemudian sembahyangnya juga menjadi di samping gudang ubina kebersihan hati, juga menjadi lampu untuk datangnya cahaya daripada Allah. Karena ketika kitanya dalam sembahyang, nya Allah akan gesinari hati kitanya dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Nya di antara padum-padum fungsi daripada sembahyang, mungkin dengan tadepu pu mantang fungsi-fungsi sembahyangnya akan semakin dapat menambah kesempurnaan sembahyang kitanya. Karena bertayakin yang sembahyang hana sempurna, han akan tak dapati rahasia dan faedah daripada sembahyang, yang mana salah satu faedah rahasia sembahyang adalah dapat mencegah kitanya daripada perbuatan mungkar dan perbuatan keji. Kemudian di samping sembahyang, karena bunuh nama cikat bahwa Allah Ta'ala termasuk nikmat yang paling raya kepada kitanya hamba, gebi berbagai macam corak ragam ibadat dan taat. Budadepu amalan taat yang tanya puputnya, nah kadang-kadang yang pahala atau imbalan daripada amalan taatnya sebatas semasa udip mentang. Nah amalan taat yang tanya puput na berimbas sampai teruk oleh mati, mengalir pahala sampai teruk utanya orang kubu, mantang mengalir pahala daripada amal taatnya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik, Rasul nana pegah bahawa amalan-amalan yang mengalir pahala sehingga teruk tanya orang kubu, salah satu jih taklim ilmu, mengajarkan ilmu. Kemudian yang kedua, mengairi air, pegat irigasi, pegat luang, yang termasuk amalan yang ilai pahala kitanya sehingga teruk tanya orang kubur. Maka baru tanya ada di Aceh di musim Renublang kan ugle dia buat irigasi waktu ya pegleh luang buka pengairan. Yang buka pengairan termasuk amalan yang mengalir pahala sampai oleh mati. Kemudian menggali sumur, tak kuhmon. Tapi kuhmon tu ke pribadi tu, kuhmon yang majik jauh manfaat le rame-rame orang. Yang juga amalan yang mengalir pahala sampai oleh mati. Yang keput menanam pohon kurma. Yang mungkin karena Nabi nemarit ideh di Nangroro, karena ideh le kurma maka menanam pohon kurma. Oleh sebahagian ulama kekiaskan anak Mesir menanam kurma juga menanam pohon-pohon lain yang bisa dicok manfaat leuri. Maka tak kala nurung awai
na yang pula bak binih jalan, na yang pula bak panah binih jalan, kan untuk gerak untuk cuma manfaat le urang lah rami. Yang juga amalan-amalan yang dapat mengalir pahala sehingga gedanya kalam kubur. Kemudian yang kelima, membangun masjid. Membangun masjid yang juga bahagian daripada amalan yang mengalir pahala sehingga gedanya kalam kubur. Yang keenam, mewarisi mushaf. Tabri hadiah Quran ke urang atau tawakafkan Al-Quran ke tempat merenung, tempat berat, tawakaf Al-Quran atau ke masjid, ke musalla. Yang termasuk amalan yang ilih pahala sehingga kitanya akan meninggal. Yang terakhir, meninggalkan anak yang saleh yang selalu meminta keampunan terhadap orang tuanya. Jadi nak kubah anak yang kali tajuk berat, tak kubah anak yang mupum ilmu agama, yang oleh meninggal tanya itim laki ampun tapi Allah ke tanya. Yang nambah amalan yang oleh meninggal itu mantang ilih pahala kepada kita. Maka gedanya yang udip berakhir zamannya, yang mana kadang-kadang amal taat yang berat-berat haik terlakukan, lu merasa tak pubut atau tak pilih amal-amal taat yang wadah tak pubut hana berat tapi ganjaran pahala jiraya. Yang lagi yang kali lu pegah dari awal benar, termasuk menghadiri majlis zikir dan majlis ilmu. Karena nilai taat di sisi Allah dalam dentai lagi kitanya nilai amal taat yang menurut anggapan kitanya amal taatnya neraya dalam pandangan Allah ubud. Karena kebalang kitab semakin dianggap hayu amalan taat di manusia, Allah dianggap rendah. Tapi sebaliknya manusia dianggap amal taatnya sepele, yang Allah dianggap raya. Karena nilai kualitas amal ibadat kan terletak pada besar dan kecil, tetapi pada keikhlasan. Ledakalan cerita-cerita para ulama-ulama saleh jamun, watalih meninggal gelempo lingon, ditanyang lingon dengan pura nerempok ridha Allah. Jawaban rata-rata memandum dengan amal yang ubud, yang sepele, kan amal rayu. Nya beda artikan berarti hana payah buat amal raya. Kemana maksudnya? Jadi letak nilai di keikhlasan. Asyibli salah sira ulama waliullah. Maknanya ketika meninggal gelempor lingon, gedayang lingon dengan pura nerempok rahmat Allah. Gejauh di Asyibli lung rumpok rahmat Allah gara-gara bak sabuh malam lung selamatkan seekor kucing yang tengah menderita sejuk gara-gara kedinginan. Jadi nami di kota Baghdad nya sejuk tengah malam, karena ujian malam sejuk, gejok ke pasal lang bajai jubah Asyibli sehingga mianya selamat hana jadi mati. Mungkin ketika dilakukan yang perbuatan hana berah dapat betul-betul karena Allah. Itanya punya amal yang ubud kadang-kadang handa je pegah bak kau tanggap dekai pekim. Hana dah pegah. Padahal ada yang hana dah pegahnya karena betul ikhlas karena Allah. Allah gebi nilai yang luar biasa ke amal yang ubudnya. Mamnya amal raya lagi contoh kena tamu kauri tak boleh mau. Yang kadang-kadang dah pegah bak urang. Dapat saw bak media. Nak daya haji, dah pegah bak urang, dah pegah kanduri, dah undang urang untuk bersiju. Kadang-kadang itimuh penyakit ria dalam hati. Maka dalam pandangan Allah, amal yang tanya pubutnya walau raya sepele. Amal yang sepele dalam pandangan Allah raya. Diletak jihkan pada ubud dan pada raya, tetapi pada nilai keikhlasan. Maka karena pat hidup rida Allah keridanya pubah amalan raya, pubah amalan ubud hana satu pat kecuali oleh mati itu baru terdapat. Maka dalam agama dia perbanyak beramal. Karena bisa jadi tanya merumpok rida Allah beramal ubud dalam dentai beramal raya. Maka beda pubut amal yang wajib-wajib tu, yang sunat juga dah pubut. Karena le dapat cerita-cerita yang lain yang waktu kalian para ulama-ulama saleh awal merumpok rida Allah kan gara-gara amal yang raya. Termasuk nak cerita yang lain lam Bishar al-Hafi. Bishar al-Hafinya mendapat rida Allah
dan mendapat petunjuk daripada Allah hanya gara-gara diselamatkan sebuah tulisan yang bertulis Bismillahirrahmanirrahim. Alina tulisan merumpak bak jalan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Geblau minyak wardi atau minyak bungong mawar, gesemprot bak tulisannya, gecok gepuduk pada 4 manyang. Sehingga pada malam gelempur di salah sirah orang saleh, seakan-akan Allah gewahyu tak pegah diat bak sipulan, jika dipeharum nama lung lung peharum nama jih, jika jaga nama lung lung jaga nama jih. Sehingga ketika orang salehnya terjaga daripada tengut gaknyan, tingat ke nyaha mungkin lagi lang lempur lung. Karena Bishar Al-Hafinya sira urang gelandangan yang suka mabuk-mabukan. Tapi ketika Allah gebih hidayah dalam dentek orang yang terlahir dari keluarga taat selamanya bisa taat. Dalam dentek sira urang yang terlahir dalam keluarga maksiat selamanya dalam maksiat. Bisa jadi bak akhir tengah Allah gebih petunjuk. Makalah agama yang gekalan terakhir kan awal. Maka katanya tabe-tabe ke berdoa berjerah khatimah. Sebab dalam dentai wategat ba awal sampai senilih gat. Nabi Musa yang didik Fir'aun, Musa Samiri yang didik malaikat Jibril. Kenanya anyuk dina di bawah bak jalan. Gecok li malaikat Jibril gedidik geperaya, tapi wate ujung jiat ke orang yang kufur kepada Allah. Nabi Musa udip lang istana Fir'aun, tapi wate ujung jiat ke Nabiullah. Dia hanjit takalan masa lalu sirara urang. Dalam dentai wate masa lalu bro, selama-lama ji bro. Kembali ke kisah Bishar Al-Hafi. Sehingga Bishar Al-Hafi benar gaknyan merumpak petunjuk dari Allah dan rida Allah ke gaknyan, dan sehingga gaknyan jid salah sirah daripada awliya Allah gara-gara but sepele, iaitu keselamatkan tulisan yang menulis Bismillahirrahmanirrahim. Lega selamat gepuangi gekubah pada 4 manyang baik megida-gida bak orang yang lewat bak jalan. Di gara-garanya gaknyan mendapat hidayah daripada Allah. Maka ditanya lamudib gepegah li para ulama hang gebi anggap sepele amalan. Tinggal salah seorang ulama gepegah le perkara yang Allah gesam. Pertama gesam rida dalam bud taat, gesam marah dalam bud maksiat, gesam pangkat aulia pada manusia. Hikmat ji gesam rida dalam bud taat karena hana terdapat pat rida Allah, sehingga ubina bud taat dapat bud mendung. Gesam marah dalam bud maksiat karena hana daturi bud maksiat tah yang boleh Allah kegadanya. Tak jaga tapi jiuh memandung bud maksiat. Gesam pangkat aulia bak manusia, tujuan baik tak anggap hina urang. Karena boleh jadi urang yang tanya anggap hina, gaknya salah sira waliullah. Maka para ulama lihat perkaranya gesam ni Allah hana gepujilah. Ikmaji supaya mengada tempo pun memandung taat mana. Apa menyakajelah dah yang rida Allah kegadanya nyan mendam dak pela, lain ada pela. Malah ada pukul lain dah tinggal. Mai beda-beda rida Allah kegadanya hamba beda. Dalam kitab bergambarkan lagi ibarat dan nyojak bakauri. Itu katakanlah ino di lampu masjid naga pegak kauri yang mana menu yang dihidang truk padum macam. Na kuah si kameng, na si lemau, na engke panggang, na kuah gulai, na kuah lemak, na kuah peli, na engke masin. Yang jame yang truk beda-beda senang ke makanan. Nya urang yang ka kolesterol galak ke kuah rebuh. Galak ke kameng. Urang yang katrip hana kerja bakauri perle poding mah baju si kameng. Urang yang katrip tinggal luar negara hana tahu kalale kuah peli galak kuah peli. Jadi di antara para jame hana sama senang ke makanan beda-beda. Menansyid ridha Allah kepada manusia. Beda manusia beda ridha Allah, hana dente sama mendung. Maka karenanya kita harus memperbanyak amalan-amalan taat kepada Allah walau kan dalam bentuk amalan wajib. Nyata wajib sikap pokok. Maka bina amalan sunat pun harus tak kerjakan. Karena kita tak akui draw dilemah han mampu tak kerjakan amalan sunat yang
maka dah cari amalan-amalan sunat yang pahala ini berlipat ganda. Mudah-mudahan dengan tatim lakukan laginya akan memperbanyak amalan taat kitanya, lebih-lebih kitanya udip ba akhir zaman, di mana ba akhir zamannya potensi untuk terjadi maksiat lebih besar daripada perkara-perkara yang mengajaknya kepada kebaikan. Gimana? Sampai pukul 2. Berarti lo rasa untuk sebagai pengantar malamnya kaji eno, kemudian zatit datang dalam sesi tanya jawab. Anak berahli Nabi, al ilmu khazinatun min khazainillah wa miftahu as-su'alu. Ilmu itu satu perbendaharaan daripada perbendaharaan Allah. Kuncinya adalah bertanya. Karena mihanan temayang ilung bihan dubu bergali. Karena pertama ilung kan profesi sebagai mubalik. Ilung biasa posisi semua berat. Karena mubalik hana biasa ada, hana pernah pidato secara lepas. Kemudian dalam bertanya kepada ahli Nabi menumpak pala kepada dua orang. Pertama orang temayang, kedua orang jawab, yang kedua orang dengar, yang keempat orang yang cinta ke orang temayang. Nampak nak ladum penyakit katanya, bengih dia orang temayang. Tak temayang abagah dia tak juga dia. Temayang lom kat trip lom. Anak yang menang je ladum model. Jadi kahana temayang dengar gop temayang, kahana hana tatim temayang, hana tatim dengar minimal baik bengih ke orang yang temayang. Di enal mentang mudah-mudahan membawa manfaat pada diri tuan dan